Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Alladzi lahu mulku as-samawati wal ard wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira. Khalaqal insana min nutfatin amshajin nabtadih faja'alnahu sami'an basira. Thumma hadahu as-sabila imma syakira wa imma kafura. Faman syakara kana jazaohu jannatan wa harira wa na'iman wa mulkan kabira. Wa man kafara lam yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sebagai seorang muslim, tentu kita meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul yang Allah utus kepada umat akhir zaman. Sebagai seorang muslim, kita meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bapak di antara seseorang di antara kalian, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tetapi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan juga penutup para nabi. Sebagai seorang muslim, kita juga meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dosa-dosa Nabi telah diampuni oleh Allah, baik yang lalu dan juga yang akan datang. Sebagaimana hal ini juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Qur'an, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar, agar Allah memberikan ampunan kepada engkau atas dosamu yang telah lalu dan dosamu yang akan datang. Sebagai seorang muslim, kita juga harus meyakini dengan sebenar-benarnya keyakinan bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan rasul yang sangat mencintai umatnya. Dan kecintaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tidak hanya disampaikan melalui lisan beliau sallallahu alaihi wasallam, tetapi kecintaan Nabi kepada umatnya tergambar, terpotret dalam kehidupan sehari-hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada khutbah yang singkat ini khatib mengajak diri khatib pribadi serta jamaah sekalian untuk mari kita sama-sama merenungi betapa sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, betapa cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, dan hal itu tergambar dan terpotret dalam beberapa kisah yang diceritakan langsung oleh orang-orang terdekat
dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap kita umatnya sebagai saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diceritakan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ata al-makbarata. Pernah suatu hari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi pekuburan kaum muslimin. Kemudian Nabi menyampaikan, mendoakan sebagaimana adab yang diajarkan oleh Nabi. Ketika kita datang ke pekuburan kaum muslimin, maka kita doakan mereka seraya mengatakan, Assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun. Keselamatan, kesejahteraan atas kalian, wahai kaum mukminin, wa inna insyaallah bikum lahikun, dan kami pun nanti akan menyusul kalian, kata Nabi. Kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana. Sungguh, kata Nabi, aku sangat ingin sekali berjumpa dan melihat saudara-saudara kami. Maka mendengar hal tersebut, para sahabat mengatakan, qalu awalasna ikhwanuna? Ya Rasulullah, awalasna ikhwanak? Bukankah kami ini adalah saudara-saudara engkau, ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, bal antum ashabi. Bukan, kalian adalah para sahabatku. Wa ikhwanuna alladina lam ya'tu ba'd. Adapun saudara-saudara kami, kata Nabi, mereka belum datang saat ini. Dan yang dimaksud mereka yang belum datang saat ini adalah kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan, ikhwani alladina amanu bi walam yarawni. Sesungguhnya yang dimaksud dengan saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku walaupun mereka tidak bertemu denganku. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Siapa di antara kita yang tidak ingin dianggap sebagai saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Nabi menganggap kita bukan hanya sekedar umatnya, tapi Nabi menganggap kita sebagai saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu menunjukkan akan betapa besarnya rasa cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Kemudian ikhwatul Islam wa ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk kecintaan Nabi kepada umatnya tergambar pada kisah yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kita sebagai umatnya. Diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, lamma ra'aitu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tiba nafsin. Kata Ibunda Aisyah, ketika aku melihat suasana hati Nabi sedang bahagia, sedang bergembira, qultu ya Rasulullah ud'ullah li. Maka kata Aisyah, wahai Rasulullah, tolong doakan aku dengan sebuah doa. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibunda Aisyah seraya mengatakan, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosa Ibunda Aisyah, baik dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang, baik dosa yang terlihat ataupun dosa yang tidak terlihat. Maka mendengar doa yang sangat luar biasa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Ibunda Aisyah, fadhahikat Aisyatu hatta saqata ra'suha fi hijriha. Maka Ibunda Aisyah tersipu malu saking bahagianya didoakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepada Ibunda Aisyah, ayasurruki du'ai wahai Aisyah, apakah doa yang aku panjatkan tadi membuat engkau bahagia? Maka apa jawab Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, wa ma li la yasurruni du'auk? Bagaimana mungkin doa yang engkau panjatkan tidak membuat aku bahagia? Siapa di antara kita yang tidak bahagia didoakan oleh seorang nabi yang doanya mustajab, didoakan dosanya diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang? Siapapun di antara kita akan bahagia, akan senang ketika mendapatkan doa tersebut. Maka apa jawab baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah,
wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Wahai Aisyah radhiyallahu taala anha, tahukah engkau sesungguhnya doa yang aku panjatkan tadi untukmu adalah doa yang setiap hari aku panjatkan untuk umatku pada setiap salatku. Allahu akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ternyata di setiap salatnya Nabi mendoakan agar kita diselamatkan oleh Allah, agar kita diampuni dosa-dosa kita yang lalu dan yang akan datang. Kalau saja Ibunda Aisyah didoakan oleh Nabi 1-2 kali, betapa bahagianya kita sebagai umatnya. Setiap waktu sholat, Nabi mendoakan untuk kita agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah yang lalu dan yang akan datang. Maka kurang cinta apa Nabi kepada kita? Bahkan ma'asyiral muslimin, kecintaan Nabi kepada kita lebih daripada itu. Ternyata sesuatu yang sangat spesial dalam hidup Nabi tidak berikan untuk keluarganya. Nabi tidak berikan untuk keluarga dekatnya. Ternyata Nabi berikan untuk kita sebagai umatnya. Mari kita dengar apa yang diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Kata Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Setiap nabi punya jatah doa yang mustajab. Kalau mereka berdoa kepada Allah, maka pasti doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Setiap nabi sudah gunakan doa yang mustajab tadi. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Akan tetapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku simpan doa yang mustajab tadi untuk memberikan syafaat nanti pada umatku pada hari kiamat. Bayangkan ma'asyiral muslimin, doa yang dimiliki oleh Nabi, doa yang mustajab, doa yang istimewa, Nabi tidak gunakan untuk keselamatan istrinya, Nabi tidak gunakan untuk keselamatan Aisyah, Nabi tidak gunakan untuk keselamatan Khadijah, Nabi tidak gunakan untuk keselamatan Fatimah. Tapi Nabi simpan doa tersebut, diakhirkan nanti pada hari kiamat, digunakan untuk memberikan syafaat untuk kita umatnya. Maka Nabi mengatakan, fahiyana ilatun insyaallah man mata min ummati la yusyrik billahi syai'a. Sesungguhnya umatku yang akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat adalah mereka yang ketika meninggal dunia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ma'asyiral muslimin, betapa sayangnya Nabi kepada kita. Doa yang paling mustajab yang dimiliki oleh Nabi tidak gunakan untuk menolong keluarga terdekatnya. Nabi tidak gunakan meminta kekayaan kepada Allah. Nabi tidak gunakan untuk meminta harta kepada Allah. Tapi Nabi gunakan doa yang mustajab tadi untuk kita umatnya nanti agar kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ma'asyiral muslimin, Nabi paham betul keadaan kita nanti di padang mahsyar ketika matahari hanya berjarak 1 mil di atas kepala kita. Nabi betul-betul paham seluruh umatnya merasakan rasa yang sangat sulit nanti pada hari kiamat. Sehingga seluruh manusia mendatangi para nabinya agar para nabinya meminta syafaat kepada Allah agar bisa menolong mereka. Tapi satu pun di antara para nabi tersebut tidak ada yang mampu untuk menolong mereka. Sehingga datanglah manusia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meminta agar Nabi Muhammad menghadap Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menolong manusia. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dan bersujud di bawah arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah pujian yang tidak pernah disampaikan oleh nabi sebelumnya. Maka Nabi meminta kepada Allah agar Allah mengizinkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat. Kemudian di saat Nabi sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, irfa ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'atah. Minta apa yang engkau inginkan saat ini. Fa'arfa'u ra'si. Maka Nabi pun mengangkat kepalanya. Maka Nabi katakan, ya Allah, ummati ya Rabbi. Ummati ya Rabbi. Ummati ya Rabbi. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Ya Allah, selamatkan umatku. Nabi tidak katakan, ya Allah, selamatkan Khadijah. Ya Allah, selamatkan Aisyah. Ya Allah, selamatkan Fatimah. Tapi Nabi katakan, ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Ya Allah, selamatkan umatku. Maka Allah mengatakan, ya Muhammad, adkhil min ummatika
man la hisab alaihim minan babil ayman min abwabil jannah. Wahai Muhammad, masukkan umatmu tanpa hisab dari pintu sebelah kanan daripada pintu surga. Maka Allah pun mengabulkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan kepada kita betapa sayangnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Betapa cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi ingin kita semua umatnya bisa selamat, bisa masuk ke dalam surga dan diselamatkan daripada siksa api neraka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu 'alal mab'uthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalqi ajma'in ma min khairin illa wa dallana 'alaihi wa ma min syarrin illa wa hadzarana min salawatullah wa salamuhu 'alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pada khutbah yang pertama, khatib telah menyebutkan beberapa contoh potret cinta dan kasih sayang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Nabi tidak bertemu dengan kita, tetapi Nabi menganggap kita adalah saudaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mendoakan di setiap salatnya agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sesuatu yang sangat besar yang ada dalam hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak berikan untuk karib kerabatnya, tidak diberikan untuk keluarganya, tapi diberikan untuk kita sebagai umatnya agar kita semua selamat dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaan besarnya adalah, kalau Nabi sangat cinta kepada kita, Nabi sangat sayang kepada kita, maka mari kita balas rasa cinta dan kasih sayang Nabi kepada kita dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kalau Nabi sangat sayang kepada kita dengan mengorbankan sesuatu yang sangat besar yang ada pada hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mari kita balas rasa cinta tersebut dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan jangan pernah sekalipun menentang ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sekali-kali kita melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, khatib menutup khutbah Jumat kali ini dengan mengingatkan diri khatib pribadi serta jamaah sekalian bahwasannya kelak Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menunggu kita semua di telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita berharap memohon kepada Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir saat ini termasuk orang-orang yang kelak bisa minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi ingatkan, ada orang-orang yang terhalang dari minum daripada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni. Aku nanti akan datang ya di telagaku, dan akan datang sekelompok orang yang aku mengetahui mereka dan mereka mengetahuiku. Mereka mengenalku dan aku mengenal mereka. Yang dimaksud hal ini adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yuhalu baini wa bainahum. Kemudian tiba-tiba ada di antara umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terhalang tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan kepada Allah, innahum minni. Ya Allah, sesungguhnya mereka adalah bagian daripada aku. Mereka adalah umatku. Kenapa engkau larang ya Allah mereka minum daripada telagaku? Maka apa jawab Allah Subhanahu wa taala? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang dilakukan olehmu, oleh umatmu sepeninggalanmu, di mana mereka melakukan ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Nabi pun marah seraya mengatakan, suhqan suhqan liman ghayyara ba'di. Menjauh kata Nabi
orang-orang yang telah merubah syariatku, orang-orang yang beribadah tidak sesuai dengan contoh dan apa yang diajarkan olehku. Maka ma'asyiral muslimin, jika kita ingin dikategorikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, kita ingin selamat dan bisa minum dari telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mari kita berusaha untuk meneladani kehidupan Nabi, berusaha untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya, berusaha untuk meneladani jalan hidupnya Nabi, dan berusaha untuk tidak merubah sedikit pun dari syariat yang sudah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentu kita berharap dan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kelak mendapatkan syafaatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan termasuk orang-orang yang kelak diberikan kesempatan dan dikaruniakan oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Nabi di surga Allah, minum daripada telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hada wa sallu wa sallimu rahimakumullah ala as-sadiqil amin kama amarakum bidzalika maulakum rabbul alamin. Qala subhanahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu lah. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausal a'la wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka jannatal firdausal a'la wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma aqimus shalah.